Jadi menurut cerita, kampung ini sangat ramai waktu itu penduduknya saat penambangan tradisional itu berjaya itu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sobat YouTube, ini jalan antara dari dari Longiram ke Tering ini. Ini tepatnya kalau kampungnya ini tepatnya di Linggang Muara Mujan ini guys. Nah, kalau lurus itu ke Tering, kita belok kanan. Kita belok kanan, kita menuju arah ke Mahakam Ulu kali ini guys. Nah, ini jembatan Beli namanya ini guys, termasuk jembatan darurat, tapi ini sudah cukup lama banget ini daruratnya ini guys. Nah, ini jalan satu-satunya menuju Kabupaten Mahakam Ulu. Mungkin kita tidak sampai, ini perjalanan kali ini mungkin tidak sampai ke Mahakam Ulunya guys. Ya setidaknya mungkin kita sampai perbatasan, kalau tidak ada halangan dan rintangan sampai ke perbatasan. Yang pastinya ini tujuan utama saya ini mau menengok kampung yang informasinya sebagian besar di kampung itu pendulang, usaha mereka itu pendulang emas itu guys, pendulang emas tradisional. Nama kampungnya Kelian Dalam. Dulu juga saya pernah ke Kelian Dalam ini beberapa tahun yang lalu. Ini tahun 2025, kita mau lihat bagaimana sekarang suasananya kampung Kelian Dalam. Apakah ada perubahan atau masih sama seperti dulu? Kalau di jalan darat ini, kalau kita mau ke Mahakam Ulu, satu-satunya kampung yang akan kita lewati adalah kampung Kelian Dalam itu guys. Nah, setelah itu kita ke Mahakam Ulu, baru ada kampung lagi. Walaupun ada kampung lain selain Kelian Dalam, tapi kampungnya masuk jauh tuh guys, jauh ke pinggir sungai, yaitu kampung Muara Kelian. Dan ada kampung lainnya itu saya lupa namanya, tidak bawa catatan. Sampai di sini lumayan ini aspal ini guys. Yang parahnya itu, kalau dari cerita-cerita orang, yang parahnya itu kalau sudah kita masuk ke Kabupaten Mahakam Ulu. Jadi kalau masih di sini, masih Kabupaten Kutai Barat ini guys, masih agak lumayan jalannya. Rencananya kita singgah mutar-mutar ini guys di apa namanya, tadi sudah saya sebutkan, di kampung Kelian Dalam. Ini cor ini.
jalur ke Mahakam Ulu itu sudah bagus. Ini jalan ini sebenarnya ramai nih guys, tapi berhubung di sisi Mahakam Ulunya itu, apalagi kalau musim hujan itu ceritanya parah banget itu guys. Jangankan mobil biasa, mobil double aja bisa-bisa nggak lolos itu katanya, informasinya itu begitu. Nah ini cuacanya hujan panas ini, kayak gerimis gerimis tapi panas, terik mataharinya tapi gerimis. Persimpangannya di situ. Beberapa tahun lalu waktu saya lewat sini, ini jalannya ini masih batu-batu guys, dan sebagian ada lumpur, ada becek. Tahun 2025 masuk ke sini ternyata bagus banget, sudah jauh lebih baik, sudah cor, aman sudah kalau mau ke kampung Klian Dalam aja. Walaupun saya tidak tahu ini ya, sekarang ini apa nyampe ke kampungnya ini cornya. Kita lihat saja. Longsor ini. Oh, sampai di sini guys. Nah, cornya yang ada ini sampai di sini, habis sudah cornya, entah di depan sana. Cornya habis sudah. Ini masih mending ini guys, masih mending karena berbatu. Kalau yang masuk ke Mahakam Ulu sana, informasinya, tapi ini juga licin ini kalau hujan ini guys, karena ini campur tanah liat ini. Kalau yang di sisi Mahakam Ulunya sana, informasinya banyak yang masih tanah tuh guys. Jadi kalau hujan ya
jadi medan off-road. Hujan jadi medan off-road jalannya. Cuma dalam waktu sekarang ini saya belum bisa jadwalkan Mahakamulu itu guys. Nah, walaupun sudah lama saya rencana mau explore jalan poros Kubar ke Mahulu tanpa potong, jadi biar semua orang itu tahu kondisinya dari apa setiap jengkal perjalanan, tidak ada yang dipotong. Nah, rencana saya itu begitu guys. Jadi jalan yang bagus maupun yang rusak sama porsinya. Kalau ini aman aja walaupun musim hujan. Kalau yang model begini, karena ini jalannya sudah padat ini guys. Bentar lagi, kalau kita jarang kesini itu rasanya kayak jauh. Lupa saya jaraknya dari persimpangan tadi awal video sampai ke Kelian Dalam ini berapa kilo, lupa. Nanti videonya yang saya upload nanti akan saya tambahkan, tinggal dilihat di Google Map itu kelihatan jarak dari persimpangan Muara Mujan itu ke Kampung Kelian Dalam. Di sini bagus, sungainya rata-rata sungai batu ini guys, dan hampir rata-rata itu mengandung emas, walaupun kandungannya ada juga yang tidak sesuai. Kalau mau ditambang, mau didulang, nah, tidak sesuai antara biaya dan penghasilan. Kandungan emas yang dihasilkan tidak sesuai. Ini tanah emas ini guys, di sini. Makanya di hulu Sungai Kelian ini dulu berdiri perusahaan yang sangat besar itu tambang emas, PT Kem, PT Kelian Equatorial Mining namanya. Mining yang sudah lama tutup. Ini agak basah nih tanahnya, ini kayaknya habis hujan ini guys di sini, tapi nggak jelas. Nah, kita sampai di persimpangan ini persimpangan Kelian Dalam namanya. Kita masuk ke Kelian Dalam. Tuh yang ke sana itu menuju Kabupaten Mahakamulu tuh guys. Kita masuk dulu ke Kelian Dalam. Nah, ini gapuranya Kelian Dalam ini. Ada tonggak ini, kiri kanan dua, Kelian Dalam.
Tidak jauh guys, hanya beberapa ratus meter. Nah ini dicor sudah di sini. Ini turunannya curam banget ini. Beberapa tahun lalu saat saya masuk ke sini, ini belum cor ini guys, jadi masih batu-batu. Jadi ekstra hati-hati. Nah, kalau sekarang bisa lebih santai ini, karena sudah semenisasi, sudah dicor. Nah itu kelihatan sudah itu guys, kampung Kelian Dalam. Kampungnya ini kecil tapi padat. Sampai ke Kelian Dalam. Nah ini satu-satunya jalan jembatan masuk ke kampung Kelian Dalam ini guys. Ini sungai Kelian ini keruh karena habis hujan. Sungainya pasir dan kerikil. Ciri khasnya sungai yang mengandung emas tuh guys, dominan pasir kerikil begitu. Dan informasi yang saya dengar, sekarang kita sudah masuk kampung Kelian. Masuk kampung Kelian sudah kita ini. Belok mana? Kita lurus saja dulu guys. Kita lurus aja. Kita jalan santai aja. Agak sepi ini guys, mungkin entah banyak yang tidur atau banyak yang kerja ini. Jualan apa? Oh. Nah ini suasananya Kelian Dalam nih guys, sepi, agak sepi nih jamnya ini. Mungkin orangnya kerja kah atau kayak apa? Ada toko. Ini yang di depan ini jualan keliling tuh guys, jualan kue-kue, bin wadai, bin bepa, bin jajak. Kita ke sana dulu bentar. Sampai di mana itu? Gang Pelabuhan 1, nama gangnya Pelabuhan 1. Terus mana aja ini? Yuk kita jalan-jalan ke sini. Oh ini pelabuhan. Wah longsor rumahnya. Jalan-jalan aja bu. Kenapa rumahnya ini longsor kah? Longsor. Air dalam ya kemarin ya. Air dalam kemarin. Tembus kemana itu bu? Tembus itu. Oh mutar lagi, balik lagi. Berarti habis sudah kampungnya ya? Ada masih di hulu. Ke hulu kita itu belok baru. Masih banyak. Iya.
Oke, saya jalan-jalan dulu. Dari mana kita? Dari pokoknya keliling-keliling. Ini apa ini, Bu? Beras hitam. Oh, beras hitam. Ketan hitam kah lain? Ketan hitam. Ketan. Nah, itu ketan hitam itu, guys, dijemur. Anu mau lebaran kalau mau lebaran. Ya. Nah, aku buat beras begini. Bikin sagu. Iya. Ini mau lebaran sudah ini, minggu lagi. Makasih, Bu. Begini suasana kampungnya. Gang Pelabuhan 2. Beginilah kampung Klian Dalam. Gang Pisang. Oh. Sampai di mana kita keliling? Rapak Dalam. WP doa ibu. Masih ada gang-gang kecil aja. Oh, sudah habis ini, guys. Sudah habis jalan-jalan. Sudah habis. Kita balik aja. Sudah buntu, Pak ya? Wah, itu banyak ayamnya itu. Jadi ini ujung kampung sudah ini, Pak ya? Sudah ujung kampung. Nah, ini segini aja nih, guys, luasnya nih kampung Klian Dalam. Makasih, Pak. Kita lanjutkan. Ya, jalan-jalan aja, Pak, berkeliling kampung. Biar orang lain juga lihat. Kampung Klian Dalam sudah habis, begitu aja. Tapi padat seperti di perkampungan di tengah kota. Kampungannya padat. Kita belok masuk ke gang-gang ini. Nah, ini gang-gang sempit. Memang tidak bisa mobil masuk ke kampung Klian Dalam ini, guys, karena memang begini keadaannya. Jadi menurut cerita, kampung ini sangat ramai waktu itu penduduknya saat penambangan tradisional itu berjaya itu, guys. Saat penambang rakyat dulu mungkin masih bebas itu menambang. Kalau sekarang informasinya ya ada yang menambang tapi ya kucing-kucingan begitu, guys. Nah, ketemu lagi gitu.
Tapi undangan ini kayak berjalan. Iya kan? Tapi kan bermotor kada berjalan. Nah, uangnya banyak itu guys. Kalau orang jualan itu pasti pegang uang terus. Oh iya, tulus bahkan aku tadi beli ya itu kan butuh ya. Nah, Lontong ba tinggi ya? Ini dulu putih itu pas mau pesan-pesan ya agak ujung ada 30 uang berapa namanya itu 500. Oh nanti sisanya berapa tuh nih setengah uang uang nah dengar dulu ya tuh dia juga dulu ya ada lagi besok baru ini bahasanya di sini kayak gitu tuh guys. Siapa yang ngerti? Nah, saya enggak ngerti. Nah, itu mau udut dulu. Modot. entah tadi malam kah kapan kemarin kan tetap saja diceritain enggak ada tuh jumlah cerita babah nggak tahu kemudian tahu kan apa sih dah aku jalan lagi beres di pulau Itu cari warung-warung yang pelipur haus ini guys. Haus banget rasanya, ini cuacanya lumayan panas. Kita jalan sedikit lagi nih. Tinggal beberapa gang aja ini guys yang belum kita lewatin. Nah, belok kiri dulu. Tumat. Kita belok sini dulu guys. Kita habiskan dulu nih kampung sampai di mana aja. Jalan kalian mas. Oh. Nah, ini di pinggir sungainya nih, guys. Nah, begitu sungai kalian tuh kayak gini. Nah, ciri khas sungai emas yang banyak emasnya itu begitu. Setiap pasir itu ada kandungan emas, walaupun tidak banyak. Nah, itu Pulau Kerikil itu di atas. Oh, sampai ke sana itu guys, kampungnya. Kampungnya sampai di sana. Kita memutar dulu. Kita belok kanan dulu. Yang ini agak lebar jalannya.
sampai di ujung kampung lagi ini guys. Ini yang sebelah hilir ini kampungnya, dan ini tampaknya pusat pemerintahannya Kampung Kelian Dalam. Ini puskesmas pembantu Kelian Dalam. Ini ke kiri jalan sekolahan SMP. Ini TK. Ini tidak tahu bangunan apa ini. Kantor kepala desa kah? Nggak ada pelangnya itu guys. Mungkin ini kantor kepala desa itu, saya perkirakan. Kantor kepala kampung maksud saya. Di sini nggak ada desa, yang ada kampung di Kutai Barat. Jadi kepalanya kepala kampung, bukan kepala desa. Balik lagi kita guys. Kalau belok sini tembus kemana kita? Oh itu yang ke sekolahan tadi itu guys. Kayaknya sudah habis nih. Segitu aja luasnya Kampung Kelian Dalam. Jadi kalau naik sepeda motor ini beberapa menit saja itu guys keliling, sudah habis kampungnya. Nah ini ketemu lagi kita. Minum apa? Aku kan minum apa tuh? Es campur kah es apa? Ya, memang kalau es harus dicampur. Kalau kada dicampur sorangan aja kada nyaman. Berapa mangkuknya? Ya kalau es kalau kada dicampur. Sama orang di warung makan itu bilangnya pesan nasi campur. Kalau nasi sorangan aja siapa mau makan? Kalau udah dicampur-campur lauk segala jukut, ikan, bale. Nah, pesan es. Mana yang mau jual es? Berapa esnya? Es apa yang ada? Setrup aja. Ya. Berapa? 2.000. Minum es setrup aja guys, 2.000. Terima kasih. Keluar dari Kelian Dalam ini kita belok ke kanan nih guys.
Ini menuju ke Mahakamulu ini guys. Tidak tahu saya ini sampai di mana aja karena ini juga sudah sore. Sedapatnya aja. Yang kedua, saya juga nggak hafal masih jalan sini guys. Masih hanya meraba-raba aja. Belum tahu berapa kilo sih jaraknya ke apa namanya, sampai ke perbatasan. Apakah sudah ada gapura perbatasan atau belum, saya juga belum tahu guys. Nah kalau ini aspal, ini ada aspalnya. Wow, ini kalau laju tadi lumayan itu. Jadi walaupun terlihat mulus, nggak bisa laju-laju di sini guys. Harus waspada karena bisa tiba-tiba lobang. Jembatan ini juga jembatan beli, jembatan darurat semua masih guys, belum permanen. Nah, ini ada warung di sini guys. Alia Transport. Jadi secara umum penduduk di sini mengandalkan hasil dari penambangan emas tradisional, tapi tidak seperti dulu. Mungkin sudah saya katakan, tidak seperti dulu, tidak semudah dulu mencari emas. Yang kedua, tidak adanya perizinan, kayaknya itu tidak ada perizinan untuk masyarakat kecil itu guys. Jadi yang ada izinnya itu untuk pengusaha-pengusaha besar. Kalau yang kecil-kecil ini untuk eksplorasi alam itu agak susah itu guys. Nah ini jembatan Beli lagi. Nah ini hulunya Sungai Kelian tadi guys. Jadi di hilir sana itu tadi Kampung Kelian Dalam itu. Coba kita lihat motor bisa turun nggak ke situ.
kayaknya bisa. Ini kalau cari batu akik asik di sini, cari batu akik. Oh. Oh, ini kerikil semua ini, guys. Nah, banyak batu ini. Nah, sampai kita di pinggir sungai kalian. Ke hilirnya sana itu kampung tuh, guys. Cari apa, Pak? Saya jalan-jalan aja ini. Survei kah? Nah, kadang pas kebetulan lewat kan. Oh, mau kemana kita? Pulang ke kampung Di mana kampung kita? di Kebut. Oh, Linggang Kebut. Oh, jauh. Kebun dari sini. Ini kalau perbatasan apa namanya Kubar dengan Mahulu itu masih jauh kah? Masih ya. Berapa kilo kira-kira? Kalau kita aku nggak tahu persis sih. Cuman jauh jalannya lumayan. 10 kiloan ada lebih. Lebih. Oh, lebih kah? Seharian. Iya, kalau ke Mahulu. Saya perbatasannya. Ini ada emasnya nih. Pasti ada kandungannya kan? Kasih rapas ini. Kasih larut ini. Cari-cari batu akik sini banyak. Zaman dulu musim, sekarang nggak musim lagi. Cuma kalau batu permata tetap. Kalau dapatnya kecubung apa masih tetap laku. Yang udah laku ini batu-batu akik yang asal aja. Kalau jalannya ke Mahakam Ulu itu begini semua, mungkin ini jalan ini termasuk mungkin ramai itu guys dilewati orang, tapi karena jalannya masih banyak yang ekstrim. Ini sudah hampir jam 5 sore. Daerah aliran Sungai Batang namanya. Nah, setelah menimbang juga persediaan BBM motor saya itu mungkin kalau saya sampaikan ke perbatasan sana itu mungkin tidak bisa balik, itu tidak cukup baliknya itu guys. Jadi saya singgah di sini aja. Nah, ini sungainya. Ini Sungai Batang namanya guys. Oh, ini jembatan Beli. Nah, bagus sungainya, itu sungai batu semua itu guys. Tuh dinding batu kiri kanan. Yuk kita lihat bagian hilirnya. Nah, di sini enak sekali mandi guys. Enak sekali kalau mau mandi-mandi. Nah, begini suasananya di jalan antara Kutai Barat ke Kabupaten Mahakam Ulu. Sangat sepi sekali guys. Nah, ini beberapa menit, bahkan kadang-kadang sampai setengah jam
nggak ada mobil lewat. Ya itu tadi karena di jalur di sisi Mahakam Ulunya sana masih jalannya ekstrim guys. Jadi kendaraan kalau bukan kendaraan yang siap off-road harus mikir beberapa puluh kali kalau mau kesini. Kita lihat-lihat dulu guys Sungai Batang nih. Oh ini longsor ini guys. Yuk kita turun dulu. Ini kalau rame-rame bagus di sini guys, mungkin camping atau apalah. Cocok ini. Ini jarang sekali dikunjungi orang ini guys. Jalannya ini. Mungkin mereka yang kadang-kadang para pencari emas, sorpe, biasa mungkin lewat sini, masuk ke sini karena ini jalan setapaknya nih. Nah, ini tempat yang lumayan bagus untuk kita bersantai-santai. Nah, ini pemandangannya guys, Sungai Batang. Jadi mohon maaf sobat YouTube semua, sobat semua, rencana tidak tembus saya ke perbatasan Mahakam Ulu karena berbagai macam pertimbangan. Salah satunya adalah BBM saya kayaknya kalau sampai ke perbatasan sana tidak cukup. Lagi pula saya belum tahu pasti apakah sudah ada gapura perbatasannya atau belum. Bagi sobat semua yang mungkin pernah lewat, silahkan diinfokan. Saya pamit. Jadi video saya sampai di sini, sampai di Sungai Batang, masih di Kabupaten Kutai Barat. Kita balik kembali. Terima kasih sobat semua, kawan-kawan yang sudah menonton. Semoga video saya bermanfaat. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan, karena konten saya ini konten spontan, tidak ada tidak pakai catatan. Jadi apa yang ada di dalam pikiran saya itu saja yang saya ucapkan. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.